Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di lokasi Jurang Angklung hari Senin ya, tanggal 21 April 2025. Kita cek kondisi jembatan saat ini ya. Kondisi jembatan saat ini kita cek langsung ya. Kita cek langsung ke bawah, kita lihat, mau lihat ke bawah ini. Ini teman kita sudah ngecek kondisi yang di bawah jembatan. Kita nanti akan melihat bawah yang menjadi goa itu. Dalamnya berapa? Ini dalamnya berapa meter? Nanti kita akan masuk ya. Kita akan masuk dari luar ya. Kita bawa galah ini ya. Kita bawa galah ini. Nah. Ya. Ini galah kita bawa ini untuk kita coba ya. Galah ini 3 meteran ya. Galah ini 3 meteran ya. Galah ini 3 meteran, kita mau sogokkan ke dalam itu gerowongnya itu seberapa? Terus ke arah utara itu sampai 3 meter apa enggak sampai 3 meter, kita tengok ini goanya bawah aspal yang membentuk terowongan itu kita cek ya. Ngomong apa? Ngomong ya kita akan coba dalamnya beberapa besar ya. Ini galah genter bambu ini panjangnya 3 meter lebih atau 4 meter ya galai. Itu berarti 1 meter, hampir 2 meter ya. Galai kan nenek 4 meter ya. Ada 4 meter ini. Galah 4 meter masuk separuh berarti 2 meter. Si rosong ngitan aja Pak. Dalamannya hampir 3 meter, Pak. Hampir 3 meter ya. 3 meter ini dalamannya. Hampir 3 meter ya. Ya. Saiki galai disogokkan ke arah barat. Arah barat. Arah barat. Ya. Ke arah barat. Mendatar. Galanya mendatar. Galah ditarik dulu, terus untuk ke selatan, terus dimasukkan ke arah barat. Persis di bawah dilompatnya ke timur. Nah, galah dilompatnya ke timur, terus dimasukkan lurus. Galah itu ngalor. Ya, nah betul. Arahnya lurus, tepat di bawah aspal. Bagusnya 3 meter. Nah, maksudnya disokotin. Dalamannya dulu. Kita lihat dulu. Galah ini panjangnya 4 meter ya. Kalau galah ini masuk semua berarti terowongannya bawah aspal tanpa tanah itu 4 meter. Jadi kita cek dulu ya. Di Ya, dilihat betul Pak, dilihat. Jadi ini kedalamannya ke timur, ini Ke barat. ke barat ini sampai 4 meter. Ya. Jadi untuk penanggungannya apabila ini ada pasir dimasukkan ke dalam sini, setidak-tidaknya bisa mengantisipasi runtuhnya aspal yang ada di jembatan tersebut. Ya. Ya, ini saudaraku. Jadi galah itu 4 meter. Galah 4 meter apa 4,5?
Tanahnya ini kurang lebih hampir 4,5 meter ini, hampir 5 meter ini. Dalahnya hampir 5 meter ya. Dalamannya itu 3,5 meter ini, kedalamannya yang ke baratnya. Iya. Iya. Coba Pak, tak mlebu ni coba. Iya. Langsung kamera ini rada jelas toh. Kamu udah turun sini. Oke, oke. Itu kan biasa. Nah, iya. Oke nih. Ya. Salang ya. Ya, kita masuk lihat sudah jelas ini galah ini dari bambu ini 3,5 meter. Nah, kita lihat dalamnya ya. Yang membentuk sumur ke dalam itu kira-kira berapa? Saya masuk, saya tengok, saya lihat langsung. Ya. Jadi ada lubang di bawah ini, dalamnya 1,5 meter. Tapi ini berbelok ke sana, berbelok ke arah selatan menuju bawah jembatan. Kalau sana masih utuh, betanya tembak masih utuh, tapi ini mengarah ke sana. Jadi mengarah ke sana kalau diukur dari sini berarti ya 3 meter gerobongnya ke selatan. Dan ini juga dalam. Itu ya. Ini sampai semua tidak ada tanahnya ya, tidak ada tanahnya. Oke. Ya. Pak, mlebu Pak. Mlebu rono. Jadi awam ben terus. Jadi kedalamannya ini hampir untuk ke selatannya itu hampir 4 meter. Nah, ke selatan lah 4 meteran. 4 meteran, kalau ke barat Baratnya hampir 3,5 meter ini. barat 3,5 meter, terus maju sedikit lihat ke selatan. Maju sedikit lihat ke Lihat selatan. bawah, ke bawah ada 1,5 meter ya. Ke bawahnya itu ada setelah 1,5 meter. Jadi kalau Ke selatan, terowongan ke selatan bawah itu, bawah tanah itu. terowongan ke selatan bawah tanah, ya hampir 4 meteran Pak. Oh, Nah, kalau kita tidak segera antisipasi ini Pak, kalau tidak ada segera dimasukkan tanah ke dalamnya, aspal bisa ambrol. ya. Ya. Kalau misalnya ada mobil yang misalnya sembrono atau karena apa tiba-tiba mobil itu nyerong ke kiri, itu kan berisiko. Dan sangat berisiko Pak, karena apa? Jembatan ini sudah ada penahan tanahnya. Ya. Jadi Ya. penahan tanah yang ada di jembatan tersebut di bawah sudah gelowong. Iya. 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 Jadi untuk mengantisipasi terjadinya longsoran aspal tersebut harus ada penahan tanahnya di bawah yang longsoran ini. Ya. Ya, oke. Jadi pertolongan pertama seperti apa supaya kalau terjadi longsor masih bisa dilewati paling tidak meskipun patah? Pertolongan pertama harus ada penahan Pak. Setidak-tidaknya harus diisi dengan pasir memakai alat kecil. Iya. Untuk masih mengantisipasi pertama. Dan yang keduanya, tanpa ada penahan ini, kemungkinan jembatan ini akan runtuh merambat ke sebelah barat. Barat ya. Dan tidak bisa dilalui sama sekali karena kita masuk pun runtuhan ini sudah berjalan lagi. Iya. Nah, terkait penutup terpal, efektif apa enggak itu? Kalau untuk pertama, karena lebarnya juga kurang, terutama juga ini bukan tidak sangat efektif Pak. Kena hujan kalau ada Kalau kena hujan masih semakin akan terlumpat lagi. ya, oke. Oke. Ya. Ya, terima kasih saudaraku yang sudah menonton ya. Ya. Sekilas kita tadi melihat kondisi jembatan Jurang Angklung, ya, berem, patahan berem, rongga-rongga berem, dan kita buka terpalnya, kita menyaksikan sendiri, melihat sendiri di dalam
terowongan di bawah aspal, bahwa kedalaman ke yang tanpa tanah. Jadi aspal ini tanpa penahan tanah itu ke arah barat itu 3 meter, ke arah selatan 4 meter, juga membentuk sumur ke bawah, terus ke arah selatan itu 4 meter ya. Dan ke arah utara kita lihat sendiri, kita lihat dengan mata telanjang dari arah utara itu kan jelas 6 meter ya, 6 meter. Terus masuk yang sini di bawah berem ini paling tidak 2 meter, ini 8 meter sudah tanpa menahan tanah. Jadi harus ada tindakan ya, tindakan pertolongan pertama supaya ketika terjadi hal-hal yang tidak inginkan, atau misalnya jembatan yang sudah retak, retakan di tengah dan retakan di pinggir. Nah, nanti jembatan yang jatuh itu ada penahannya. Jadi kita lagi berkonsultasi dengan Pak Mujiono. Kita rencanakan membuat karung-karung berisi pasir untuk kita taruh di bawah jembatan, supaya jika jembatan roboh itu masih ada topang, masih ada yang menopang, yaitu karung-karung pasir. Ngerti nggih Pak Mujiono? Iya, siap. Ya. Jadi kalau jembatan ini kedalamannya sudah mencapai 3 meter ke sananya. Jadi jalan ini tinggal 2 meteran. Ya. Jadi kalau tidak segera ditanggulangi, misalkan tidak ada segera ditangani, tidak ada penahannya pasir di dalamnya ataupun karung yang ada di bawahnya ini, kemungkinan jalan ini seminggu ataupun 1 bulan lagi tidak bisa dilalui. Iya, iya. Ya. Jadi patan yang ada di tengah ini, patan yang ada di tengah retakannya itu bisa melebar ya? Ya. Sangat bisa, karena apa? Reruntuhan kita masuk aja sudah ada reruntuhan Ya. sedikit demi sedikit. Jadi kalau misal kata ada hujan, ini pasti rembesan air menimbulkan reruntuhan lah. Iya. Oke. Ya. Terima kasih saudaraku semua yang sudah menonton ya, yang sudah mencermati apa yang kita lakukan tadi. Kita memasuki bawah jembatan, kolong bawah jembatan ya, bawah aspal yang tanpa tanah. Ya, kenyataannya seperti itu. Bawah aspal itu ke kanan, ke arah barat itu membentuk terowongan sepanjang 4 meter. Ya, 4 meter itu plus beremnya. Ke arah selatan juga 4 meter dan membentuk sumur ke bawah. Dan ke arah utara kita bisa lihat sendiri itu 8 meter ya, 6 meter sama yang ke bawah berem itu 2 meter. Oke, saudaraku, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Ini Mas Go. Oke. Kalau elevasi di Cilegon nih, tidak ada yang menurun ini. Oh, nggak pecah ya? Ya. Nggak pecah Pak. Memang kalau ada kayak di Cilegon di pasir loh Pak. Intinya loh. Iya. Oke. Siap. Apa? Sekarang. Iya. Oh iya kan, ya karo ngomong ngono tekannya apa? Yo, yang dari arah selatan masuk dulu. Tiga dulu yang dari arah utara. Oke, selamat siang. Yo. Masih dalam pantauan jalan raya Karangtolor Kalijawir yang menuju jalur lintas selatan Tangguh Gulung dan juga Puncak Babat masih aman, terkendali. Jembatan masih aman. Yo, masuk. Yang dari utara. Oke, silakan. Stop. Mana dulu?
Ya. Ya, terima kasih saudaraku semua yang sudah menonton tayangan ini. Kita harus hentikan dulu. Nanti kita sambung lagi ya saudaraku. Kita sambung lagi, kita buat video dan ini kita menunggu Bapak Camat. Rencana kita akan ke kantor kecamatan Kaligawe untuk Bapak Camat. Karena Bapak Camat saat ini ada tamu di Bandung yang harus bupati dan wakil bupati yang ada tidak kita doa. Nanti kita setelah acara tersebut kita akan menunggu Bapak Camat. Terima kasih. Selamat beraktivitas semua. Mohon doanya semoga jembatan Jurang Agung cepat ditangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.